Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin para satir ingkang sangat kawula mulyakaken, kanca-kanca sedaya ingkang sangat kawula banggaaken, sangat kawula hormati, sangat kawula mulyakaken. Alhamdulillah malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa berkumpul dalam kegiatan yang begitu indah, karena banyak di mana-mana itu kumpulan banyak. Orang ngopi itu di mana-mana banyak, apalagi di kafe-kafe itu wangi. Tapi sing iso kumpul karo nyekel Quran, karo ngaji tadi tidak banyak. Ya, wong ngumpul ngopi lah akeh. Apa maneh ngedep kertu ya wae. Kumpul utawa kumpul. Tapi sebenarnya gini, pada dasarnya kumpul itu sudah rahmat. Jadi inna fil jama'ati rahmatun. Sungguhnya dalam perkumpulan itu ada rahmat. Jadi di mana ada orang berkumpul, tentunya bukan kemaksiatan tentunya. Itu nanti pasti ada rahmat yang turun di situ. Maka akan lebih bernilai ketika kumpul kita itu tidak hanya sekedar kumpul, tetapi kumpul kita itu sekaligus diberikan satu hal yang begitu istimewa. Gini ku digandengkan dengan Al-Quran. Jadi jangankan kita, orang Nabi Musa itu pun dipilih oleh Allah juga ketika beliau itu membawa risalah dari Allah. Makanya Nabi istofai tuka. Jadi kami pilih engkau. Jadi banyak nabi-nabi itu yang dipilih. Tetapi untuk Nabi Muhammad itu sekaligus umatnya juga dipilih. Makanya dipilih dengan mau membawa Al-Quran. Makanya lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilka amsaluna nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Seandainya Quran itu diamanahkan, diterimakan kepada gunung, niscaya mereka akan tidak mampu dan akan hancur. Saking beratnya amanah berupa Quran. Nah, tetapi kemudian Quran itu diamanahkan, diterima oleh umatnya Nabi Muhammad. Ya, berarti apa? Suatu yang sangat berat itu mau menerima. Perkara itu kalau berat itu pasti tentunya suatu yang istimewa. Termasuk Quran. Quran itu berat. Tidak setiap orang mampu menerima amanah berupa Al-Quran. Tidak setiap orang itu menjadi mulia gara-gara Al-Quran. Bahkan ada orang yang menerima Quran justru tidak jadi mulia. Ya, orang yang menistakan Al-Quran, orang yang kemudian membaca Al-Quran tidak sesuai dengan turunnya, orang membaca Al-Quran tidak digurukan, itu juga bukannya dia menjadi mulia karena Al-Quran, tetapi justru dia itu direndahkan karena Al-Quran. Jadi makanya Quran itu tidak boleh semaunya membaca, tetapi harus menggunakan sanad yang jelas, harus membaca dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tidak boleh semaunya sendiri. Jadi makanya kita harus hati-hati dalam membaca Al-Quran. Makanya biasanya mari darus itu semoga kesalahan makhraj dan tajwid itu nggih. Nggih niku bener nggih, kita minta, tapi nggih
ndak hanya sekedar begitu. Tidak hanya kita itu kan ngeten, nek berdoa itu berarti ya kudu sesuai dengan apa yang kita minta. Oh, njaluk sepuro tapi melanggarnya dengan sukarela. Jadi melanggarnya itu apa jenenge, ada kesengajaan. Jadi kalau salah yang tanpa sengaja itu pantasnya njaluk sepuro, sengaja napa jenenge sengaja nyalai tapi njaluk sepuro itu kan aneh. Mari koncone semono diwantem marang sepurone yo, sepurone. Jadi kan ndak pas. Tapi lek pas mlaku moro nyenggol kanca ceprok gak sengaja, lek itu njaluk sepuro. Tapi meneng-meneng mau kancane diantem njaluk sepuro kan ndak pas. Jadi padha karo kita itu baca Quran tidak sesuai dengan aturannya, kemudian kita minta ampun semoga diampuni kesalahannya. Itu kan padha karo ngono itu gambarannya. Lah makanya sangat tepat kita semua niku ya ndak sekedar baca tapi ya kudu digurukan, kudu belajar aturannya. Nanti insya Allah dengan begitu itu cara salao iku lek njaluk sepuro ki pantes. Nah, sik belajar Pak, cara salah ya pantes. Lek gak belajar tapi salah maksa berarti ya ngono iku gambarane sengaja ngantem njaluk sepuro. Sengaja nyalai membacanya kemudian minta maaf. Nah, itu gambarannya yang membaca tanpa mau belajar. Tapi ya jangan ngomong-ngomong. Boleh ngomong nang liyane wong gak gelem darus. Iya dah. Banyak orang yang darus itu dia tidak membaca dengan benar. Banyak orang darus itu tidak menggurukan Qur'annya. Asalkan dia bunyi, asalkan dia napa jenenge perasaan dia sudah benar, itu langsung dia mau tadarus. Padahal mungkin ya memang dulu pernah ngaji tapi sik jilid 4 mokel, jilid 3 mokel. Jadi cuma dia tahu hanya mengenal huruf, tidak mengenal panjang pendek. Mengenal huruf, mengenal panjang pendek, tidak mengenal aturan idgham, aturan ikhfa, aturan gunnah dan seterusnya. Lah berarti apa? Berarti masih jilid 2 mokel, jilid 4 mokel, tapi terus rumangsa wis beres. Nah, makanya nggih kudu ngene. Jadi hanya orang yang sudah aturannya. Hanya orang yang sudah sudah layak itu pantasnya yang membaca Quran yang makanya. Nggih, cuma sayangnya sing iso gak gelem darus sing gelem darus sing gak iso ngene. Sing gelem darus pinter, sing gak gelem darus iso pinter komentar tapi gak gelem darus. Gitu. Kaya kula niki iso to. Nggih. Semoga disepuro kabeh wis nggih. Pun tapi niki sedya omong-omong. Saya mau. Sedya ngomong kok mari ngono ndak wong gak gelem darus. Pun nggih anggap aja orang yang darus tetap baik daripada longgo nang ngene pojokane napa jenenge longgo nglamun wis gono napa utawa timbang nyolongi apa tebune iki nyolongi napa durene kanca wis luwih apik. Nah wis tetep luwih apik. Cuma nggih sebaiknya nggih lebih baik lagi yo gelem darus yo gelem belajar. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan yang kemarin selesai tentang napa syarat rukunnya wudu nggih. Nah, sekarang yang membatalkan wudu, nawaqidul wudu. Perkara yang membatalkan wudu. Syaratnya wudu sudah, sekarang yang membatalkan wudu. Jadi segala sesuatu itu ada ketika bisa masuk, tentu bisa keluar. Ketika kita bisa masuk rumah, terkadang kita bisa keluar rumah. Nah, ketika orang sudah masuk di dalam kategori dia suci, berarti dia sudah dalam keadaan suci dari hadas kecil, maka bisa dia itu menjadi batal
menjadi keluar dari yang namanya suci, artinya dia menjadi mempunyai hadas kecil. Nah, apa yang disebut dengan yang membatalkan? Ma yuzilu asyai'a min aslihi, sesuatu yang mengeluarkan dari asalnya. Asalnya suci menjadi batal, itu namanya nawaqid. Nah, maksudnya apa? Di sini adalah membahas tentang apa saja sebab-sebab yang menjadikan dia itu berakhir status wudhunya. Jadi asalnya dia duwe wudhu. Nah, berarti duwe wudhu itu maksudnya apa? Berarti dia punya status sebagai orang yang suci dari hadas kecil. Berarti dia itu punya wudhu. Itu statusnya demikian. Nah, itu nanti yang kita bahas adalah perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu keluar dari status orang yang punya wudhu. Jadi benar orang takon kamu de wudhu. Nah, jadi apa kamu berstatus sebagai wudhu? Kadang-kadang jawab duwe, jaluk jaluk ah. Nah, duwe piro? Wah, duwe akeh aku. Sajane duwe mau roto nang tangane bojoku. Nah, itu pun. An-naqid al-awwal, yang membatalkan yang pertama adalah al-kharij min ahadis sabilain. Segala sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Di kubul niku jalan depan, dubur itu jalan belakang. Baik berupa angin atau selainnya. Apapun yang keluar itu nanti membatalkan wudhu, illal mani, ya kecuali mani. Kalau selain mani itu membatalkan wudhu, sedangkan mani tidak. Nah, begini, bahwa secara logika berpikir tentang sesuatu yang najis itu mestinya masuk dalam, mani itu masuk dalam kategori najis, mestinya begitu. Misalkan ya, nopo jenenge ono gelas sih mari gada wuyu. Ya sejak gelas pispot ngene, mosok gelas gada wuyu. Pispot. Mari ngono pispot iki mari ono uyu disop. Kemudian dimasukkan air. Ya dimasukkan air. Terus air itu dikeluarkan. Cara jenengan banyu iki najis kok, Kak? Najis ya. Nah, banyu ini najis kudune. Tadi pispot yang baru belum dicuci, tadi pispot uye di gua terus isi banyu. Banyu ini banyu najis apa Kak? Najis, mutan najis. Aturannya kan begitu. Nah, secara logika berpikir, fikih pasti begitu. Tapi kemudian logika berpikir ini runtuh ketika ada hadis dari Sayyidah Aisyah itu yang menyatakan Nabi itu suatu saat pernah ngeri'i mani yang ada di sarung, terus kemudian sholat. Sarungnya gak ada di rumah, langsung diresiin main netok terus sholat. Nah, berarti disimpulkan mani itu tidak najis karena tidak dibasuh. Nah, maka logika berpikirnya fikih yang menyatakan bahwa air tadi itu mestinya najis, kena hadisnya Nabi ini, maka logika itu runtuh sama sekali. Ya, tapi gaya ikut dong. Nah, makanya Imam Syafi'i kan bilang begini, pendapat saya itu sahih. Pendapat saya itu nanti kalau ada hadis yang sahih, maka pendapat saya itu runtuh dengan adanya hadis yang sahih tersebut. Itu maksudnya itu. Maksudnya ketika ada hadis yang menyatakan sebaliknya, tidak cocok dengan pendapat saya, maka hadis itu yang benar. Nah, contohnya gimana? Jadi logika berpikirnya fikih itu pasti air itu najis, tapi ternyata untuk mani tidak. Nah, untuk mani ternyata tidak. Nah, makanya para ulama, kalau ulama Syafi'iyah itu menyatakan bahwa mani itu tidak najis. Tapi kalau ulama
Malikiyah itu menyatakan mani itu mutanajis, jadi kena najis, bukan najis. Karena kalau mani itu kok najis berarti kita terbuat dari najis, ya. Di manusia itu terbuat dari benda najis. Ini jadi loh, maksudnya gimana kan gini? Napa selang kita niku nggih pralone dhewe lho. Ana pralon. Sing gurung digawe, sing gurung rabi sik tetep pralon. Niku lak ya digawe dalan napa pipis, dalan wadi, dalan mati, juga dalan mani. Kan satu jalur. Artinya jalan itu kan mesti ya kayak mau napa pispot mau. Itu kan dipakai barang sebelum dicuci, langsung diliwati mani. Ternyata juga mani itu aturannya najis, ternyata secara napa melihat dari hadisnya Nabi itu tidak najis. Nah, berarti mani itu keluar dari logika berpikirnya fikih. Nah, pun itu mani. Nah, juga demikian bahwa semua perkara yang keluar dari kubul dan dubur itu membatalkan wudhu kecuali mani. Ini juga berbeda. Nah, apa maksudnya? Mani itu tidak membatalkan wudhu karena karena keluarnya mani itu mewajibkan perkara yang lebih besar, yaitu mandi. Selain itu hanya mewajibkan wudhu. Misalkan sing keluar itu angin, baik perkara yang biasa maupun yang aneh, yang tidak biasa. Yang biasa ya koyok pipis, koyok mandi, wadi, mandi niku keluar cairan yang keluar ketika terangsang hebat. Nah, itu jenenge mandi. Kalau yang payah banget terus keluar cairan itu namanya wadi. Dan gitu. Semuanya najis. Semua yang keluar itu najis kecuali mani. Atau yang tidak najis itu yang benda hidup kayak set. Nah, misalkan wong kremien nek dhisik arek cilik biasa nggih kremien. Jadi misalkan nok jero kok sumuk nyoba-nyoba metu. Nah, jalan-jalan yang kremien. Tutu jopo delok, waduh ternyata di luar lebih tidak menyenangkan, balik mlebu meneh. Meskipun metu terus balik meneh, ini tetap membatalkan wudu. Nggih. Jadi baik yang keluar biasa maupun yang luar biasa, atau yang keluar misalkan darah kan juga tidak umum, atau yang keluar batu, nah, itu juga membatalkan wudu. Apapun yang keluar, baik dari depan maupun belakang pun. Jadi kalau mani itu tidak mewajibkan wudu, tetapi mewajibkan mandi. Jadi orang keluar mani itu tidak batal wudunya, tapi langsung dia punya kena hadas besar, yaitu wajib mandi. Pak, kan podoai. Nah, podoai di hadas iya, tapi bahasanya tidak terus langsung membatalkan wudunya, enggak. Tetap nanti tidak dihukumi wudunya batal, tapi dihukumi dia punya hadas besar. Tilek ketika sudah ada kaidahnya begini. Setiap perkara yang mewajibkan dua perkara yang lebih besar. Setiap perkara yang mewajibkan perkara yang lebih besar dengan ketentuan yang khusus, maka yang perkara yang ringan itu tidak lagi diwajibkan. Nanti ngeliwati. Wis misalkan jenenge nang Jakarta naik pesawat itu gak perlu mikirno bagaimana transport lewat darat. Nah, gak usah pokoknya tutup Jakarta naik pesawat, gak usah mikir jenenge iki engko ana macet-macete kok gak. Lek mobil kan mesti ana macet-macet, pesawat kan gak. Jadi ketika sudah terlampaui perkara yang besar, perkara yang kecil itu menjadi tidak berlaku lagi. Maka wudu itu tidak lagi berlaku, tapi yang berlaku adalah mandi.
Kemudian itu yang membatalkan wudhu yang pertama adalah keluarnya segala sesuatu dari kubul atau dubur. Yang kedua, an-naqid ats-tsani zawalul aqli binaumin aw ghairi. Hilangnya akal. Orang kalau hilang akalnya itu nanti membatalkan wudhu. Baik hilangnya akal itu karena tidur atau selainnya. Baik hilangnya akal karena tidur atau selainnya. Wong ku lek turu akalnya hilang loh. Kira sing akal buka wong turu. Tawani dhuwit mesti duwe utang akeh panggara gelem wong turu. Nggih. Lek etok turu gelem. Nggih. Illa naumi qaidin, kecuali tidurnya orang yang duduk mumakkinin maq'adatahu minal ardi, yang dia duduknya itu mumakkin itu netepno. Jadi menetapkan tempat duduknya di minal ardi, dari bumi. Jadi di tempat duduknya itu dinempel plek nang gene tempat duduknya. Jadi nanti itu menjadikan meskipun akalnya hilang itu tetap tidak membatalkan wudhu. Nah, karena begini, orang kalau hilang akalnya atau orang itu tidur, maka kunci dari pantatnya itu menjadi terbuka. Jadi kuncine dubur niku meripat. Lek mripate merem, maksudnya lek turu, maka duburnya tidak terkunci. Lek gak terkunci berarti yo lek bisa mlongo. Lek mlongo berarti bebas keluar masuk karena tidak ada portalnya. Nah, lek gak ada portalnya berarti dia bebas keluar masuk. Makanya intinya yang batalkan itu yang ngentutnya itu. Tetapi ketika napa jenenge sing di sini sing untuk khusus nih sing untuk tidur itu nanti kalau tidurnya itu memepetkan pantatnya pada tempat duduknya maka tidak membatalkan wudu. Sawaun ata'adda bizawalil aqli amla. Baik nanti dia tidurnya itu ketiduran atau memang dia sengaja tidur. Misalkan sok ngantuk tapi arah salah wudu. Piye carane? Marine dilungkas wis asar, misalkan setengah telu kurang 20 menit asar misalkan. Tapi itu wudune males, tak turu sik ngantuk. Lah gimana biar nanti langsung bisa sholat asar? Maka dia tidur dengan duduk. Sing duduknya itu dengan standar tidak ngentut. Gampangannya yang ini, tidurnya yang gambarkan tuh umpamakan. Like misalkan kita itu mau kentut, itu kudu ngerubah sih. Ya pas ini ngentut tak wangel. Lek arep ngentut berarti nggih disisihno sik. Oke ditelok lek kira-kira kok lungguh kok ngene-ngene wae gitu. Iku mesti kentut itu. Indikasi gitu. Nah, ini napa jenenge ada cerita itu napa ada ana wong iku dirumati karo dadi ana wong tuwek iku golek pembantune iku dipeseni pokoke jaga aja sampai tiba. Wong bae niku kon ngrumati. Lah bae niku angger lungguh ngene-ngene dicecekno. Angge dicecekno. Wah, akhirnya muring-muring nang kene anake. Golekno pembantu kok dua menawi aku ngentut gak oleh. Ngene dipikir tiba tapi padahal iki gak oleh karo pembantune. Nah, padahal maksudnya biar ndak sampai jatuh, tapi padahal ngentut. Ampun. Nah, terus bagaimana nanti standarnya bahwa orang yang tidur dengan cara duduk itu tidak membatalkan wudhu? Itu tidak serta-merta pasti tidak membatalkan wudhu. Tapi begini, ada beberapa aturannya. Yang pertama,
Ayyakuna mumakkinan maq'adatahu minal ardi. Jadi tidur dengan duduk itu tidak membatalkan wudu. Itu yang pertama. Kalau memang dia menetapkan, berarti menetapkan pantatnya pada tanah, pada tanah. Maksudnya di tempat duduknya itu. Dengan gambaran napa jenenge lubang duburnya itu benar-benar tertutup ketika dia itu menempelkan pantatnya, sehingga tidak mungkin angin bisa keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyakuna mu'tadilal khilqah. Dia itu orang yang tubuhnya sedang, gak terlalu gendut, tidak terlalu kurus. Lek terlalu kurus masih model lu piye bangga ngowoh. Utawa terlalu gendut akhirnya nggih ngoten. Dadi napa jenenge lungguh piye bangga ono anune niku. Nikune bangga posisine dhuwur, gak iso nempel. Itu nanti juga tidak masuk dalam kategori yang tidak membatalkan. Terus kemudian ayyastaiqadha 'alal halah allati nama 'alaiha, dan dia bisa bangun dengan segera. Posisi seperti itu, posisi orang duduknya niku, itu dia sangat mudah sekali bangun. Jadi wong lungguh ngono iku, itu posisinya sangat mudah bangun. Artinya apa? Begitu terasa angin itu keluar, dia pasti meleleh. Tapi lek model ngono digugah gak tangi-tangi, wah itu juga tidak masuk dalam kategori tidak membatalkan. Jadi wong lek napa jenenge maunya kan dia tidak batal. Lek misalkan ono angin metu sithik, dia mesti krasa. Nah itu nanti napa jenenge tidak membatalkan. Tapi lek wong ku wangel, misalkan turu suwo, wis kadung turu meskipun model ngene iku, digugah model apa wae panggah gak iso tangi. Nah seperti itu juga napa jenenge tidak serta-merta dia tidak batal wudunya, tapi justru model seperti itu napa wudunya adalah batal. Sebab aja meneh ngentut wong digugah ngene gak tangi. Nah, berarti yo masih ngentut yo panggah gak tangi. Terus yang keempat adalah yukhbirahu maksumun alal romi dan seterusnya. Terus tidak ada yang memberi kabar. Tidak ada yang memberi kabar bahwa dia itu barusan kentut. Misalkan koncone teman kita yang satu dudukan terus dia bukan orang yang suka bohong. Itu wong iki wis gak aku mau pas suruh ngentut kok moro-moro saiki salat. Nah, koncone sing ngabari itu kalau ada yang ngomong begitu ya serta merta batal wudunya. Itu nanti ya syarat 4 itu yang harus terpenuhi ketika dia itu tidur dalam keadaan duduk. Ngoten nggih. Dadi modele ngono ya. Tapi lek modele jengking, kadang ono sujud ngene kok turu sampai sujud ngene kok saking utawa duwingku ngene kadang nggih. Utawa turune karo lungguh ason-ason. Ason-ason ngene. Biasa lek kula biasa lek khutbah ndelok turu. Sopo iki turu iki. Ason-ason iki ya ngowo. Ya panggah batal wudunya. Pun yang membatalkan yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa mra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi haid. Bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang besar, yang keduanya telah besar, artinya sudah balik, dan orang lain, artinya bukan mahram, tanpa adanya haid, tanpa adanya penutup. Nah, gambarnya begini. Yes.
Yang pertama, ayyakuna bil basyarati. Yang bertemu dan membatalkan adalah kulit. Sehingga kalau yang bertemu itu gigi atau kuku atau rambut itu tidak membatalkan. Misalkan orang rambutnya dawa ngenai napa jenenge ngenai bojone utawa ngenai kanca napa wong wedok ngoten nggih. Itu rambut tidak membatalkan atau gigi. Misalkan iya gigi. Misalkan kita punya teman gigi rada offset. Gigi offset ngono nggih. Nah, niku tok utik untune ngene iki ya gak batal. Nggih, sing diutik. Jadi kulit dengan gigi atau gigi dengan kulit itu atau gigi dengan gigi itu gak batal. Tapi lek gigi mbek kulit pokoknya kudu kulit karo kulit, lek untu karo untu gak utawa untu karo kulit gak. Atau rambut dengan kulit atau kulit dengan rambut itu tidak batal. Atau kuku juga bukan kulit. Jadi misalkan mutik, saya tahu mutik tapi mbek kuku seret ini tidak batal. Ini tidak batal, harus kulit. Terus yang kedua harus beda jenis. Kudu lanang karo wedok, lek padha lanange gak. Utawa padha wedoke gak. Nah, itu harus beda jenis. Kalau dengan perempuan itu nanti membatalkan. Kalau dengan banci. Tapi bukan banci kaleng loh ya. Banci tenan. Banci yang disebut banci dalam kitab itu adalah orang yang benar-benar punya dua kelamin yang keduanya berfungsi normal. Itu baru disebut dengan banci. Nah, sing kaleng-kaleng niku duduk banci dalam istilah fikih. Ya, tapi ya tergantung kalau memang dia asli laki-laki cuma mungkin macak wedok dan seterusnya itu ya tetap dihukumi laki-laki. Meskipun sudah operasi plastik tetap hukumnya laki-laki atau sebaliknya. Gilek lanang dadi wedok kan akeh yo operasi. Wedok dadi lanang pono. Kono ya. Cukup neneke opo. Nek kucing ya cilik. Nek jaran geden. Jadi kira-kira ya mbok dikekno teko ngene napa pipo ta opo. Niku harus beda jenis. Yang ketiga ayyakuna kabiro ini, keduanya harus sudah besar. Sudah besar itu artinya sudah sampai pada batasan syahwat secara urfi. Bihaitsu law ra'ahuma sahibut tabai as-salimi lashtahahuma lizawaj. Gambarannya ngeten. Masuk dalam batasan syahwat. Batasan syahwat itu seandainya seseorang itu melihat kepada wong lanang gampang. Wong lanang kok lihat perempuan tersebut. Jadi laki-laki yang normal, yoga hiper, yoga gak pengen wong wedok misalkan, supaya wong normal. Itu pasti akan kepingin. Maksudnya kepingin untuk menikahinya. Lah seperti itu disebut dengan orang yang sudah dianggap besar meskipun belum balik. Nah, di standarnya tidak hanya sekedar balik. Pokoknya dia sudah ngepingini, itu sudah disebut dengan kabiro ini. Itu sudah membatalkan. Nah, itu sudah membatalkan. Jadi kalau kalau dalam tengene i'anah itu disebutkan untuk gimana kalau misalkan pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan laki-laki tapi dia ngepingini di arek lanang tapi wayu, mungkin banci ngono bae. Itu akan membatalkan? Itu tidak membatalkan tapi sunnah untuk wudu. Boleh. Kenapa kok khilafnya ulama itu begitu? Itu enggak membatalkan karena pada dasarnya kan gak ono hukume wong lanang kok mbatalno.
tapi ternyata itu sunnah untuk wudu. Termasuk kaya napa jenenge mode bokong, itu kan nggak membatalkan, tapi itu sunnah wudu. Atau mode napa bulu kemaluan, itu juga sunnah wudu tapi tidak membatalkan. Pun ayyakuna kabira, ini harus besar keduanya. Jadi batasan besar adalah ngepingini. Nah, ngepingini itu batasan besar. Yang keempat, ayyakuna ajnabiyaini, harus orang lain. Jadi sehingga kalau dia itu mahram maka tidak membatalkan wudu. Jadi harus orang lain. Kalau mahram tidak membatalkan wudu. Jadi mahram itu ada 18 ya. 7 itu karena nasab, terus kemudian yang lain karena rodok atau karena apa? Pernikahan ya. Yang karena nasab itu ibu, terus anak. Ini nisbatnya kepada orang laki-laki ya. Kita kan laki-laki, jadi nisbatnya ini waliane padha. Ibu, terus anak wedok, dulur wedok, paman baik dari ayah atau paman dari bibi dari ayah atau bibi dari ibu. Terus keponakan itu anake dulur. Anake dulur itu juga mahram, baik dulur lanang maupun dulur wedok. Nah, terus itu 7. Terus 7 lagi karena rodok. Karena rodok itu ya podo. Jadi misalkan ada anak anak nyusu kepada nang tonggone. Jadi sama duwe anak wedok, duwe anak lanang ya, utawa duwe anak wedok sepodo. Itu nanti nyusu nang tonggone. Belum berumur 2 tahun. Jadi nyusu durung umur 2 tahun. Lah umur pun 2 tahun wis ora dadi rodok. Wis pokoke umure durung sampai 2 tahun terus nyusu. Nyusunya dengan nggih standar nyusu Kak. Gak mek sak tetes tok, tapi kira-kira nggih telung sesepan apa pinten nonton nggih sudah pantas disebut dengan nyusu. Nah, niku maka orang-orang yang di sekitar dia, jadi yo ibu sing nyusoni, dulure, itu juga menjadi dulur. Artinya menjadi muhrim dan haram untuk dinikahi. Maka hati-hati lah, misalkan kita itu dulu mungkin pernah dadi nyusu nang gene napa wong, nggih wong mosok nyusu nang. Pas ibu ya wong liya maksudnya. Ibu lain. Nah itu nanti pastikan bahwa ibu lain itu kita tahu betul. Nah, karena kalau tidak tahu betul nanti ketika dia punya anak maka anaknya dia itu menjadi rodok bagi kita. Kalau rodok berarti haram dinikahi. Nanti anaknya BBE ini kabeh statusnya sama. Pun berarti 14. Terus kemudian warbaun min musaharah, dan yang 4 dari 7 karena nasab, 7 karena rodok, dan 4 karena musaharah. Musaharah itu mertua, yaitu ibu, jadi ibu mertua. Terus anaknya istri, jadi anak perempuannya istri, istrinya bapak, jadi bapake rabi meneh. Nah maka ibunya bapak, istrinya bapak itu merupakan musaharah, itu merupakan mahram. Terus zaujatul ibni, bojone anak. Nah, bojone anak itu berarti napa? Mantu. Nah, mantu itu juga merupakan mahram. Nah, itu yang haram untuk dinikahi. Itu nanti tidak membatalkan wudu. Jadi ngote maratuwa itu juga tidak membatalkan wudu. Dan maratuwa itu mahramnya ada takbid. Mahram takbid itu berarti mahram yang selamanya, meskipun sudah pegatan, itu mertua tetap hukumnya mahram, meskipun sudah pegatan.
Kalau ipar ini mahram itu? Hah? Mahram bukan? Boten, ipar itu tidak mahram. Misalkan adike bojo itu bukan mahram. Jadi ngotek adike bojo ya membatalkan wudu. Adike bojo itu hanya mahram yang mahram dari sisi tidak boleh menikahi, dikumpulkan, tidak oleh ngumpulno itu ini gak oleh wong ku ngerabi mbak sak adike. Nah, nggih, mbak wae sak duluran yang orang yang dalam satu mahram itu tidak boleh dikumpulkan. Misalkan mbak karo adike utawa mbak karo bibike. Iya kok mbak. Jadi ana bojo sak bulike dirabi misalkan, iya gak oleh. Tidak oleh ngumpulno. Jadi orang yang satu mahram tidak boleh dikumpulkan dalam dalam pernikahan satu orang nih, bukan asal. Baik karena wong liya iki. Utawa saaken lho, saaken itu kembar iku mosok. Masih kembar apa ora oleh? Ora oleh. Tidak boleh mengumpulkan orang yang dalam satu mahram. Nggih, dadi lek ngothek adike bojo batal mboten? Batal. Ngothek napa jenenge maratuwa? Mboten. Nah, wae lek calon maratuwa apa enggak batal nggih? Nah. Bon. Terus begini, ada pendapatnya Imam Malik yang mengatakan begini. Sebentar, tak sebutkan urutannya. Fazaujatu ajnabiyatun falam suha nakidun lil wudu'i. Istri itu adalah ajnabiyah, orang lain. Maka menyentuh kepada istri itu merupakan itu membatalkan kepada wudu. Nah, sedangkan menurut Imam Malik itu tidak membatalkan wudu kecuali dengan syahwat. Jadi lek ngothek bojone mek syahwat maka batal. Lek gak. Niku menurut Imam Malik. Terus menurut Imam Abu Hanifah la naqdu mutlaqan walau bisyahwatin. Lah malah Imam Abu Hanifah itu menyentuh istri tidak sama sekali tidak membatalkan wudu. Nah, berarti ono sing olehno. Nah, berarti gimana? Kalau misalkan pengen kita itu ngothek bojone gak batal, yo mengikuti pendapatnya Imam Malik atau mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tapi ya harus satu qadhiyah sak wudu'e. Wudu'e melok carane Imam Malik, terus yang batalkan melok carane Imam Malik. Atau kalau menurut Imam Abu Hanifah ya apa carane wudu'e Abu Hanifah kita ikuti. Itu baru boleh. Like misalkan wudu'e melok Syafi'i, batalane melok Abu Hanifah ya gak oleh. Ini jenenge talfek, jenenge nyampur aduk dalam hukum, itu tidak boleh. Talfek. Pun. Yang selanjutnya sampai apa mau ayyakuna ajnabiyan, jadi orang lain pun ayyakuna bi ghairi ha'il, jadi nanti menyentuh orang lain itu, menyentuh perempuan lain itu nanti membatalkan wudu ketika tidak ada penghalangnya. Kalau ada penghalangnya maka tidak membatalkan. Misalkan nopo salat ini nopo di sisi satir mepet ngono. Pas sami Allah plek bareng kenekan tangane sing sisi, waduh menai tangane wong wedok iki. Nah, itu tidak membatalkan karena ada satir. Meskipun satirnya itu tipis. Tipis satirnya. Itu tetap tidak membatalkan wudu karena ada haid, ada penghalangnya. Masih ketok nggawe plastik utawa nggawe sarung tangan bidan. Nah, itu gak
dinyekel tapi nggih sarung tangan bidan itu tidak batal. Pun niku pun nggih. Yang selanjutnya masailun fil iltiqa. Langsung ini an-nakid ar-rabi. Yang keempat yang membatalkan wudu adalah masukubul adami au halaqati duburi. Termasuk yang membatalkan wudu yang keempat adalah menyentuh kubulnya anak Adam atau lingkaran duburnya anak Adam dengan menggunakan batnir roh apa niki jerone epe-epe au butunil asofi atau jerone niki napa driji niki jenenge epe-epe niki jenenge napa jerone driji. Nah itu nanti membatalkan wudu. Itu yang batal, yang menyentuh, yang disentuh tidak batal. Jadi misalkan napa jenenge kancane njaluk tolong aku anu wawe ana. Nah. Lho misalkan saking akrabe sampai wawe kon wawi kancane. Nah, itu nanti menyentuhnya gimana biar kita tidak batal wudunya? Ya jangan pakai epe-epe gawe walike. Wis yo tak awiki. Nah, utawa adike kemosok kancane adike. Dadi adikmu lho, wawi ana sik. Waduh aku mari wudu ya. Wawi ini. Utawa lek gak ngono gak usah mbek tangan mbek sikil. Sepak-sepak nah. Itu nanti itu tidak membatalkan. Jadi yang membatalkan cuma menyentuh dengan tidak. Mana batasannya? Batasannya pokoknya dikene diplek notek. Nah yang dalam ini sing gak ketok itu yang membatalkan. Bon. Yang dimaksud dengan kubul itu mana yang nanti dianggap membatalkan itu ya kalau kubul itu nopo nggih zakarnya itu nggih kemaluannya dia nopo jenenge pistolet tok niku sak dawane niku. Jadi kalau nopo jenenge telurnya itu enggak membatalkan atau rambutnya itu tidak membatalkan. Yang membatalkan nopo yo tumbake tok. Membatalkan. Terus kalau hilqah yang mana? Multaqal manfadhi alladhi yakhruju minhu al-khadri pas bolongan ini tok. Nanti sing napa wiru-wirune niku lho. Nah itu nanti itu yang membatalkan wudu. Kalau pantatnya tidak, pantat tidak membatalkan wudu. Bon niku nggih. Jadi niku. Terus ada beberapa masalah. Gimana kalau nanti napa menyentuh tubuhnya perempuan yang sudah sing napa putus. Jadi ono misalkan ono bom bunuh diri ngoten nggih. Terus mencelat Murad Marib nemu tangan. Nah, itu nanti kalau napa jenenge sudah nyata betul itulah perempuan misalkan itu yang membatalkan wudu ya. Kalau napa jenenge ndak jelas ini ada pendapatnya napa kalau gini idza kana al munfasilu fawqa nisfil jasadi, kalau yang terpotong itu di atas separuh dari jasad, jadi napa pusar ke atas seperti tangan, itu nanti menurut Ibnu Hajar maka membatalkan wudu dengan menyentuhnya. Kalau menurut Imam Romli yang takidu idza baqiya ismuhu, pokoknya lek isi ana jenenge iki sik disebut tangan, iki sik disebut napa sikil, sik iso disebut berarti membatalkan. Tapi kalau tidak jelas ana daging leleran iki misalnya kulit tok, daging kan yang dimaksudkan kulit. Misalkan ini kulitnya apa gak ero. Wis pokoke lek kalau tidak jelas begitu, kalau tidak ada namanya itu ya tidak membatalkan. Lek ada namanya itu nanti membatalkan. Nah,
Atau nanti ada yang memberi kabar, memberitahu iku aja diodek, iku napa ku sikile wedok. Nanti itu yang membatalkan. Jadi ada kabar orang yang mengetahui betul. Kalau niki masalahnya, kalau perempuan mana yang dimaksud perkara yang membatalkan, yang diudik membatalkan, kalau perempuan yang mana? Wal kubulu fil mar'ati multaqa sufroiha. Napa yang nggih napa nggih cara istilah biologine niku nggih mungkin bibir itu ya mungkin. Multaqa dadi sing ketemu napa dua bibirnya napa kemaluan perempuan itu nanti yang membatalkan wudhu. Jadi kalau sekitarnya tidak. Nah, cuma napa kalau menyentuh niku kayak pantat, kayak buah napa telur atau bulu kemaluan itu nanti sunnah wudhu. Sunnah. Pun. Mudah-mudahan. Nggih. No. Kalau menyentuh saudara bukan seibu seayah bukan. Nah, itu tidak membatalkan di mahram. Sama termasuk sama anaknya apa? Anaknya saudara maksudnya? Anaknya ndak. Tetap Jadi mahram. Anaknya mesti saudara seayah. Ya. Ya hanya saudaranya toh. Berarti anaknya batal. Nggih, misalkan ini. Misalkan napa gampang misalkan kula misalkan bapake rabi meneh. Nggih. Karo wong wedok. Wong wedok iku nggawa anak. Ya ngono gambarane. Lah wong wedok nggawa anak. Lah yang tidak batal itu hanya ibunya. Lek anake membatalkan. Nggih, ngono tadi. Gawan. Nggih. Nek gawan batal nggih. Batal. Maksudnya anaknya saudara nih. Anaknya saudara saya. Anaknya saudara. Nggih. Anaknya dulur. Nggih, ponakan kula. Oh, ponakan ndak batalkan. Nggih. Bintu ukhti itu tidak membatalkan. Ponakan nggih, anake dulur niku tidak membatalkan. Nggih. Lek anake anak gawane ibu itu membatalkan. Anak gawane bapak, misalkan bapake atau ibuke rabi meneh. Nah, rabi meneh iku sing kono ya wis nggawa anak. Lah itu pokoknya beda jenis membatalkan. Lek padha lanange gak. Jadi kan bener kok ini. Pokoknya wedok. Iya, asal. Asal niku. Maksud gitu tadi. Insyaallah. Kawan. Nggih, padha gawane oleh. Timbang klian ya. Kawane dhewe. Nggih, pripun tadi? Nade pireng lek maem tadi muncul niku batalaken. Oh. Mboten gitu. Nggih. Tidak membatalkan. Mungkin ngeten nggih. Kira-kira nggih. Ini kan nonton ceritanya. Ketika Kanjeng Nabi niku bersama dengan sahabat, iku ana sing ngentut. Nah, sing ngentut. Mungkin gak muni tapi mau. Nah, akhirnya terus jenenge iku kan di mayoran iki lho mayoran. Nah, sapa sing ngentut yo? Deloken kok angger mari pokoknya arep marianan jamaah. Kok arepe salat kok dheke sing wudu sapa? Lah iku berarti ku mau sing ngentut. Nah, Kanjeng Nabi ini tidak mau sampai ada yang termalukan. Jadi Kanjeng Nabi kan jogo perasaan sahabat itu kan tenanan. Pokoknya sapa sing mari mangan unta wudu. Sapa sing mari mangan daging wudu. Akhirnya kan kabeh wudu kan. Nah, akhirnya ndak diketahui sapa akhirnya sing ngentut. Nah,
Insya Allah mungkin niku dari dasar niku, tapi yang jelas tidak termasuk yang membatalkan wudu. Jadi kemungkinannya dugi niku, dugi hadis niku. Betul nanti namun tuh. Napa? Betul nanti namun. Dan niki malah lek mangan terus ngani polisi. Berarti mari nyolong nang kene bonbin. Bun, wonten mari mboten. Bun nggih. Semoga manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jam'iyah Nahdlatul Ulama li'ila'i kalimatillah. Jam'iyah Nahdlatul Ulama li'ila'i kalimatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turahibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad li'iyya wa ila'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad li'iyya wa ila'i dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turahibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad li'iyya wa ila'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad li'iyya wa ila'i
وتهمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتهمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على